Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sudahnya saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di sini dalam rangka kedatangan saudara kita yang dari Medan ini, saudara Farid. Termasuk oskul, Jepang oskul lah. Pemain flatland modern banget. Terima kasih juga sudah ada beberapa sponsor yang maksudnya support lah gitu, dari asosiasinya, dari IOS-nya, dari terima kasih juga dari Madonna ya datang buat hadirin acara ini. Alhamdulillah juga kita udah dari beberapa komunitas yang hadir. Mudah-mudahan sampai selesai acara ini tetap berjalan dengan baik gitu ya. Sehat-sehat selalu lah semuanya. Mungkin kalau saya sendiri senang banget gitu ada acara kayak gini. Farid juga kan mau langsung ini ya ke Medan ya, pulang ya. Kalau ada ongkos Pak, Nah, kita kasih ongkos 1.000 cukup. Curhat ke kamar duit ke saya aja. Kalau $1 nggak apa-apa ya. Iya. Ya, di sini juga mungkin nanti kita ada sedikit apa namanya tukar ilmu atau tentang trik-trik di OS ini. Farid ya akan mempraktekkan dan kita juga di sini ada yang oskul kan untuk mencoba juga mengenang masa-masa muda. Mungkin gimana Mas Daru Ya, menambahkan ini untuk Ya. Mas Farid ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Ini dari berbagai macam nih, ada teman-teman dari Madonna. Jadi mungkin Madonna ini salah satu komunitas BMX tertua nih di Indonesia. Karena dia berdiri dari tahun 76. Mulai ber-BMX tahun 82. Dan ini Mas Dedi, ada Mas Dayat, terus ada Mas Dion. Ini dulu the best freestyler di tahun 84-85 86. Jadi Mas Dedi ini terkenal banget di Jakarta. Terus ini ada Mas Dayat. Ini Mas Dayat juga sampai sekarang Mas Cross nyalinya juga ya habis-habis. Kemarin di Tangerang juga nyobain airbag nih, belum putus. Ini nyobain airbag. Gagal lagi. Terus Apa nggak encok ya? kemarin sempat jatuh. Seleo sih. Sempat jatuh nyangkut di airbag. Terus Mas Dion juga sampai sekarang kemarin jadi juri di kejuaraan old school. Terus di sini ada Mas Raya. Nah, Mas Raya ini yang salah satu yang sangat berjasa nih, promotornya yang akhirnya bisa menyatukan teman-teman Madonna ini, Mas Raya ini. Jadi setelah 30 tahun tidak pernah bertemu, akhirnya ketemu lagi dan terbentuk lagi Madonna Reborn. Berkat Madonna Mas Reborn. Daru juga. Terus di sini ada Mas Levi, ini ketua ABI Jakarta. Ketua ABI Jakarta yang alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya kita bisa maju bareng-bareng. Amin. Mulai dari streetnya, flatlandnya, sampai coastnya. Terus di sini ada Indra, Indra dari Tebet, ini juga dari Medan, ini dari OS Pamulang juga. Ada Mas Agal, freestyler juga. Bintaro. Dan biasanya hari ini memperkenalkan Mas Farid. Mas Farid ini benar-benar sampai sekarang eksis di old school. Padahal bermain BMX-nya mulai 91 ya. Dan Mas Farid ini kayaknya the one and only yang hidupnya dari BMX. Betul. Berdua sama dia Pak. Ya, terus. Jadi benar-benar setiap hari mencari nafkahnya dari BMX. Jadi dia keliling ke sekolah-sekolah, mengedukasi sekolah, terus ada rezeki di situ dan itu berlangsung sampai sekarang. Dan Mas Farid ini dari Medan kemarin ke Bandung untuk mengejar kejuaraan BMX yang diadakan oleh ISI di Padalarang. Jadi benar-benar dari Medan naik motor, begitu nyampe di Bandung, plak, langsung perform juara 1 ya. Alhamdulillah Udah juara aja. Terus keliling-keliling Bandung, Bogor, sampai akhirnya kemarin juga ikut kompetisi freestyle juga alhamdulillah juara 1. Nah ini mungkin mengenal lebih dekat tentang Mas Farid. Mas Farid mungkin bisa cerita
pertanyaan terbesarnya old school itu kan dari tahun 84 sampai 89. Itu udah begitu 89 tuh BMX udah nggak ada tuh. Iya. Nggak ada. Udah itu masuk ke mid school di 90. Nah, Mas Farid mulai BMX 91. Kenapa kok tertariknya sama old school? Nah, ini silakan. Oh ya, sebelumnya pertama saya mulai main BMX karena saya lahir belakangan, jadi mainnya pun belakangan. Saya lahir 78. Waktu itu tahu BMX pun dari kawan-kawan kompleks. Jadi mereka ada beberapa seperti Yopi Bali itu kan teman sekomplek ya, dia di atas saya 2 tahun lebih kurang. Saya SMP kelas 1, dia kelas 3. Jadi dia bawa BMX, terus teman-teman komplek kami pada ngerakit sepeda semua. Ngerakit sepeda jadi beli frame-nya dulu dan lain-lain. Saya saat itu nggak punya sepeda. Saya nengokin, terus saya nengok teman juga mulai belajar freestyle, tertarik juga. Akhirnya nabung sampai punya sepeda. Begitu saya coba rupanya nggak segampang yang saya pikirkan. Mau pindah hobi, sanggup udah modal banyak. Nggak ada pilihan lain. Saya sempat bilang sama kawan dulu, saya nggak mau main BMX lah. Kalau BMX itu main BMX kaki kita rusak gitu kan, bakal luka-luka. Saya mending main Tamiya aja yang pakai. Main Tamiya 4WD. Teman saya sampai marah saya ngomong kayak gitu. Tapi rupanya itulah berbalik omongan kita sendiri. Akhirnya saya balik ke BMX. Main-main ya, mulai 91 mulai ketemu kawan-kawan sehobi sekitar tahun 94, 95, 96 seterusnya. Jadi saya belajar ya pelan-pelan sampai tahun 97 ketemu Levi di Jakarta juga, ketemu Cabang di Jakarta. Jadi waktu itu saya goes dari Bandung ke Jakarta ketemu kawan-kawan ini. Jadi Levi itu masih kecil dulu masih. Sekarang masih kecil kok. Jadi ketemu Levi sekitar tahun 97 ya, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih silaturahmi. Lebih kurang. Jadi awal main BMX emang saya ketinggalan informasi. Jadi ketika kawan-kawan yang lain udah main lama, saya baru datang nonton. Asli saya anak kecil yang kanyaho, saya tidak ada kanyaho, you know. Belajarnya dari majalah atau dari mana? Enggak, saya tengok teman-teman yang freestyle aja. Saya tengok kakinya kemana, pedalnya di mana. Ya, udah dari itu mereka pulangnya kemana? Apa mereka sudah menikah? Nah, Masih lama ya. saat itu kan sudah ada mid school ya? Jadi waktu itu sebetulnya belum ada pembagian mid school old school. Kami tahunya freestyle. Oh, taunya free. Jadi nggak ada pembagian itu kelas old school atau mid school. Dulu tahunya BMX freestyle atraksi apa. Jadi semua kami pelajari. Jadi nggak ada pembatasan triknya itu kategori street atau kategorinya OS atau mid. Yang penting ngetrik pakai sepeda. Makanya kalau kawan-kawan BMX zaman-zaman dulu pembendaharaan triknya lebih banyak karena mereka tidak membatasi diri. Dalam artian main 360 juga, kadang main jumping, kadang gitulah. Jadi main mereka trik-trik ya itu nggak ada pembatasan. Ya kan betul kan Lab? Jadi bisa dibilang kami pembendaharaan trik itu kesana kemari. Nggak satu bidang misalkan flat atau ada street. Segala digarap, aww. Semuanya aww. Bobogohan wae. Bobogohan. Canda, sorry. Nah, kalau di sini ada Mas Dedi nih. Mas Dedi mungkin bisa berbagi dia. Ada Mas Dedi, ada Mas Dayat. Ya, bagaimana? Siap. Nah, ada perbedaan nggak Mas dengan pas kemarin? Apa cerita dari Hampir sama juga sih. Kita apalagi di tahun kita ya tahun 84 itu susah sekali ya. Paling ada cuman majalah. Majalah freestyle. Video pun jarang. Video pun Ya, jarang. pertama Kita VHS itu susah. VHS Betamax. buat ke beta. Oh iya benar. VHS yang lebih Kita hanya panjang, cuma punya beta. Beta yang kecil ya betul. Iya. Mereka yang di sana Di sana VHS. Amrik pakai Iya. VHS harus ditransfer dulu. Itu paling ya ada sih di Jakarta di Melawai Oh. Yang bisa merubah. yang berubah. Dari situ kita coba-coba lah trik-trik yang hampir sama yang mau sekarang sama trik ada bumerang, pedal picker, Kalau- chili picker, Zaman dulu kalau lagi kompetisi berapa menit Mas? kurang lebih 5 ya. 5 menit. 5 menit. Dulu mah 5 menit Kang. Wih, 5 menit. Itu dicampur sama rem. sama rem. Rem. Orang yang kompetisi kan bebas kan, mau pakai rem terus Mau mau pakai pakai rem. bebas kan? 5 menit. 5 Iya. menit. Dulu pun saya pertama ikut Jatah. lomba 5 menit juga Kang, betul. Wih, ngos-ngosan gimana ya? Cukup lah. Ngapain gimana tuh? Ngos-ngosan bagi triknya lagi mana? Yang triknya sedikit.
yang kasihan. Iya, habis. Itu aja balik-balik kan. Jadi ya penilaiannya agak kurang. Dan dulu Mas Didi dulu masuk podium 1 ya. Dari Madonna ya dapat dari Menpora. Mantap. Yang seluruh Nasional. Indonesia. Soalnya dulu paling kita ingat Surabaya, Semarang, Jogja, Bandung, Jakarta. Itu dulu kalau touring ada sponsor apa sendiri? Kita touring kebetulan dibiayain dari Lifebuoy. Dari Lifebuoy. Berapa atlet berarti? Satu tim, semua Madonna berangkat. Enggak, itu yang dipilih kan. Yang dipilih. Kalau Lifebuoy dipilih. Itu dari alfabetikal. Oh, jadi yang ini Kalau saya dari alfabetika Pilih beberapa. berarti yang berangkat tim alfabetikal yang berangkat Mas Dedi, Murai. saya komunitas di ini aja sekitar freestyle ada Mawar Murai, ada Idot. orang dari Madonna Mas Dedi Ya, doang. Ariel ya kalau nggak Ariel, salah. Ariel itu. Saya tahunya dari majalah. Oh gitu. Cuma baca doang. Jadi berarti pada saat Murai Enrico. Jadi pada saat tanding under Lifebuoy berarti. Iya. Under alfabetika. alfabetika sponsornya Lifebuoy. Kalau Bandung ya Frankie sama Bun. Ada Buni yang berangkat. Oh, mereka Uni berangkat. Kalau Mas Dayat race. Dia ke race. Oh, kalau race bukan alfabetikal berarti ya? Sama. Oh, sama, alfabetikal juga. Oh, keliling juga, Mas. Waktu itu nggak sempat ya. Nah, ini yang di Lifebuoy yang kemarin itu ceritanya. Siang hujan, malam hujan. Sebenarnya freestyle-nya. Freestyle ya? Karena yang menarik kan itu. Iya, betul. Iya ya. Nama skate ya. Itu sama skate yang digabung. Sama skate. Ya kayak entertain aja lah. Ya, Kenalin aja. Kenalin karena kan Lifebuoy juga ngebesarin Lifebuoy juga. Iya, Bawa betul. sama- Eventnya Iya, ya iya. mereka event Sabun ya? paling ya event ini aja BMX Cross dicampur. Kitanya isi acaranya. So, kalau cross berarti zaman dulu gimana dia? Apakah Lab biasanya. Sistem lab. jadi dibikin gitu? Bikin Obstacle-nya nggak ada. Bikin lapangan. Oh, bikin lapangan. Bikin lapangan. Ya kayak kita bikin UI. Oh gitu. Cuman di tengahnya ada datarnya buat freestyle. Kalau freestyle-nya sebenarnya dipisah. Dipisah tuh bukan berarti dalam satu jam kita kirim enggak. Jadi kalau Arena. Beda arena. Beda. Jadi Dua arena kalau berbeda. freestyle gitu kan. Nanti kalau cross biasanya buat juga acara cross, cuman dia dibikin gitu. Oh. Freestyle-nya ya dibikin kayak ada jalanannya ya mungkin kayak gini ya kan lapangannya. Track lurusnya ya, track yang datarnya yang Ya, Dan kalau zaman- misalnya di ini ya Pak dilapisin ini aja. Iya. Reflex. Nah, kita sih kesininya. Oh. Cuman yang menariknya itu kadang-kadang tanah sawah, tanah kebun dijadiin trek kan. Kalau di daerah waktu itu pertandingan di Cirebon atau di Bali. Lagi dadakan. Gimana ya? Yang kedua panitia. Cirebon. Yang kita Sawah, penny yang sawah. di Cirebon tanah sawah. Terus garap yang kering yang jadinya jadi bikin aja gitu kan ya sadar-sadar. Nah kayak sekarang udah foto kita. Udah ada ya. Kita ngelihat Stadion lah atau kita melihat video zaman dulu kenapa nggak bisa begini ya gitu kan tanah bagus jadi pelengkap. Iya. Jadi ini buat saya nggak maju-maju. Iya. Belum ada kubangan biasanya. Kubangan air. Saya kubangan. Kalau ada kubangan air, aduh ini. Kalau dari dari nama Bandit itu sebenarnya kayak gitu kali ya, sawah. Kan ada tuh filmnya Bandit. Oh, BMX Bandit. BMX Bandit sih tentang film jahat itu ya. Iya, Rampok-rampok gitu kan. Bukan, kayaknya anak-anak bukan kalau saya melihat nilai BMX Bandit itu Bandit itu ya bukan bandit ya, cuma Ya. anak-anak sepeda yang nakal. jalanan street Anak jalanan, anak-anak nakal karena dia mainnya kan di jalanan tuh polisi itu naik-naik. Tapi dia ngambil trik-trik dari BMX kan. Jadi dia meramu bahwa satu cerita yang sebenarnya di dalam itu adalah BMX semua. Sekarang dianggap street kali ya. Tapi sekarang dulu juga masuk ke BMX juga ya.
Pacitan itu masih ada di sana. Memang kendalanya yang membuat BMX terkenal itu memang lewat film. Jadi sejarah BMX itu dari tahun 70-an dibikin film Orientis Sandi nggak laku, karena sepedanya sepeda model Stingray nggak laku. Terus Mongos bikin tahun 78 modelnya monoframe, tapi nggak dibikin film. BMX nggak laku sampai akhirnya tahun 82 bikin film E.T. yang sponsor ya Amir Kuahara. Nah sejak saat itu anak-anak ngeliat yang keren tuh yang naik BMX, baru BMX terkenal. Habis itu baru ada freestyle. Udah begitu ada freestyle baru ramai dan segala macam. Memang BMX jadi industri pada saat startnya dimulai dari film. Lanjut. Di sini ada Denny nih. Denny ini mewakili dari BMX Street. Nah, Den, gimana Den ngelihat dari teman-teman old school nih, ngelihat ada Mas Farid dan segala macam gitu ya. Tanggapan dari Denny sebagai pemain BMX Street gimana terhadap trik-trik dari old school dan Kalau yang old school sekarang tuh lebih enak ya lihatnya sekarang ya, karena komunitasnya udah mulai naik lagi. Udah lama nggak pernah lihat old school tahun 2004 tuh saya lihat jarang dilirik. Kalau sekarang tuh udah banyak yang keluar dari Bandung, Bogor, Jawa Barat yang lain tuh pada next. ya Ya alhamdulillah dari komunitas old school ini naik, udah mulai berkembang lagi nih komunitas-komunitas lain. ya Saya makin senang dari situ. iya betul. Mudah-mudahan old school ini bisa mewarnai genre dari teman-teman BMX ya. Betul. Yang selama ini taunya flatland sama street. Betul, dari 2004 sampai 2015 tuh saya nggak pernah lihat namanya old school dinaikin di perlombaan Ya, dan di betul. komunitas lain tuh nggak pernah lihat, cuma ada sepeda old school, Ya. sepeda old school. Iya, old school hanya sebagai pajangan ya. Pajangan doang, Pajangan. cuma dipakai buat datang ke komunitas BMX Street atau Iya, BMX iya. Park. Oh ini sepeda old school, Iya, remnya tahun berapa. Nah tahun 2015 lihat sini. Oh ini tahun ini. Oh baru lihat yang kayak gini gitu. Ya, Jadi ya. dari situ saya paham bahwa generasi sebelum saya tuh ada generasi BMX yang lama sebelum saya juga gitu. Iya. Jadi lebih enak lagi dari trik-trik yang zaman dulu dilihat. Beda ya yang Ya. sekarang sama yang dulu. Beda banget ya. Jadi makin senang lihat. Oke, mau coba Ya. Sekarang dilihat tuh pengen nyobain beli sepeda juga nih kayak gini. Biar ada kenang-kenangannya juga. Iya, Seperti iya. itu, Pak. Alhamdulillah sih. Dari ketemunya Bang Farid lagi, saya ketemu Bang Farid The Melon itu 2009-2008 atau di Kemayoran acara PRJ. Oh, PRJ, perform. PRJ perform, dia ngeluarin trik yang paling mahal tuh Pak. Peter Oh, iya? Pan. Oh. Itu makin seneng Pak karena lihat banyak kenapa ya. Jadi bingung kok ke Medan. Oh ternyata dia ada usaha di sana. Ya. Jadi berpikir mungkin ada haknya di sana lagi ya, kerja di sana. Jadi gitu doang sih Pak. Siap. Oke, thank you. Sekarang kita lihat perform dari Mas Farid dan teman-teman akan ber-BMX bareng-bareng. Oke.
Hai, itu bukan bagian dari trik. Oke, Mas Farid, thank you. Thank you. Dari asosiasi DKI sedikit Alhamdulillah ke Medan. untuk ke Medan. Iya. Ini dari Taraka Kereng juga ya? Iya. Ada asosiasi BEM itu dan ada bantuan dari tali kasih. Iya, dari kami. Aduh, bangga. Bagus kita yuk pelan. Pencetan kamu pencetan lo. Jangan tali air aja. Tali airnya. Ada di jalan maunya. Makasih Kang Daru dari OSBME Community dan API DKI dan kawan-kawan OS dimanapun di Jakarta, Bandung dan sekitarnya, Medan dan semua. Terima kasih. Salam kompak, tetap sehat. Oke. Untuk semua. Halo, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Akhirnya kesampaian untuk meeting dengan Mas Farid. Ya, jumpa kawan-kawan. Mudah-mudahan dalam waktu nggak tahu berapa tahun lagi kita bisa ketemu. Ya, Yang penting sehat-sehat, ya, amin. tetap berkarya di Oskul BMX. Hati-hati di jalan. Ya. Tujuan Medan. Ya. Atur nuhun, sehat-sehat kawan-kawan di Pulau Jawa dan sekitarnya. Oke, terima Love you kasih. all. Terima kasih. Dah. Dadah. Tetap berkabar.